Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini ada komentar di YouTube ya. Kita sharing aja teman-teman ya. Bagaimana dengan aku yang udah pernah kerja tapi vakum 1 tahun ya? Nggak kerja, tiba-tiba keterima kerja langsung di UGD, langsung ke UGD. Aduh bang, kumaha iya. Ya jadi teman-teman ya, apa namanya? Kalau emang udah lama nggak kerja, emang biasanya agak sulit teman-teman, ya atau enggak vakum ya, baru lulus terus nggak kerja-kerja, misal berapa bulan, terus tiba-tiba kerja, ini pasti agak deg-degan ya teman-teman ya. Di sini gue hanya berbagi pengalaman aja teman-teman ya. Jadi kalau memang udah lama gak kerja ya pasti kita bego-bego juga teman-teman. Gua aja nih yang awalnya dulu di UGD terus sekarang pindah ke klinik ya, yang dimana di klinik juga jarang infus ya. Ketika ada pasien infus itu gue jadi bego lagi teman-teman ya. Jadi kurang lihai lagi gitu teman-teman ya, karena memang kebanyakan apa namanya, bisa itu karena terbiasa teman-teman ya. Jadi bukan karena lu pinter lu langsung bisa gitu, langsung jago tuh enggak, menurut gue pribadi ya. Jadi di sini yang gue pahamin bisa karena terbiasa. Dulu gue waktu pertama kali masuk di WD gue tuh bego banget teman-teman ya. Gue cuman bisa ngambil darah, infus tuh gue gagal 3 kali, gue inget banget. Abis itu sih bisa nginfus, cuman harus venanya yang bener-bener bagus teman-teman. Sampai sampai gue belajar ya, oh nginfus tuh kalau yang kurus tuh di sini enaknya. Terus venanya yang kayak gimana nih? Ya sampai gue akhirnya paham, oh nggak harus kelihatan, yang penting teraba venanya gede itu enak infusnya. Karena kan kalau dulu gue ngeliatnya wah infusnya kelihatannya gede nih venanya, maksudnya kelihatan gitu jelas, tapi pas ditusuk ternyata keras, ternyata geser-geser ya. Dari situ gue selalu belajar. Nah pengalaman gue pribadi ketika gue masuk UGD pasti kita bego teman-teman ya. Banyak orang yang ngomongin ya, ngomongin gue juga banyak ya. Udah kita mau gimana lagi ya, ya udah mau mental muka tembok aja ya, biarin aja ya, namanya kita juga belajar. Bukan belajar sih, namanya kita juga masih anak baru gitu teman-teman ya. Ya udah ya, ya sedih-sedih sedikit mah wajar, kaki pada pegel dan lain-lain ya. Biasanya tempat sembunyi paling aman di gue itu di WC. Jadi kalau di UGD itu kan emang nggak pernah berhenti teman-teman ya. Bahkan senior gue pun itu kalau dinas malam kagak ada yang tidur ya. Gue juga shock banget ya. Mungkin di rumah sakit lain beberapa yang gue dinas itu ya, waktu PKL ya, rumah sakit besar pun itu tidurnya bergantian teman-teman, walaupun cuma tidur ayam-ayaman ya. Tapi waktu gue dinas itu senior gue kagak ada yang tidur teman-teman. Gue juga kaget, dari bener-bener dari jam 9 waktu itu sampai jam 7, jam setengah 8 pagi kagak ada yang tidur ya. Jadi paling cuma duduk, bener-bener nggak ada yang tidur. Di situ gue juga shock banget teman-teman. Nah terus gue tuh baru lancarnya ngerti semuanya ya, dari asesmen pasien segala macam itu tuh 3 bulan teman-teman. 3 bulan itu bener-bener udah lancar dah pokoknya. Bahkan nggak ada katime yang ditunjuk gue gitu ya. Ya udah gue jalanin ya udah, karena 3 bulan itu ya gue udah ngerti semua dah pokoknya. Nah ini masalah bisa cepet atau enggak penangkapannya, adaptasinya itu tergantung teman-teman ya. Mungkin gue orangnya kurang pandai dalam beradaptasi ya teman-teman ya. Ya jadi perlu proses yang agak lama ya. Jadi sebenarnya seminggu sih gue udah bisa gitu, seminggu 2 minggu tuh gue udah mulai bisa. Cuman yang bener-bener udah bisa banget ngerti ini itu pasien komplain gimana itu gue 3 bulanan teman-teman baru ngerti. Jadi kalau ada pasien komplain gimana gue tahu, terus kalau ada yang nanya apa gue tahu ngarahinnya kemana, gue tahu itu sekitar 3 bulan. Tapi waktu awal-awal mah ya gue juga bego-bego juga gitu kan. Kalau kita nggak ngerti ya kita alihin aja ke dokter yang ada, atau enggak ke teman kita yang lebih senior, yang lebih paham gitu teman-teman. Intinya sih seperti itu ya. Jadi intinya pede aja teman-teman ya, semua pasti berproses, badai pasti berlalu gitu kan. Orang-orang yang hebat-hebat itu sama dulunya juga pasti kayak kita yang masih pemula, nggak ngerti apa-apa. Tapi karena orang-orang tersebut tekun ya, paham setiap hari, bisa karena terbiasa ya, jadinya kelihatannya sangat ahli sekarang ini teman-teman. Sekian video kali ini dari gue. Semangat terus sih buat anak-anak baru yang masih junior ya. Gue juga dulu kayak gitu. Semangat ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.